Luputkan kita dari malapetaka, dari sakit penyakit, dari masalah apa saja. Itu alasan kenapa kita ada malam hari ini dalam hadirat Tuhan. Kalau orang lain memilih, mungkin mereka di luar sana mungkin sudah tidak ada kembang api yang karena dilarang atau apa saja. Tapi sebelum menutup tahun ini dan melangkah dan membuka tahun 2026 nanti pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, kita cari Tuhan. Karena kita yang butuh Tuhan. Kita perlu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, agar kita melangkah di tahun 2026 ini dengan hati yang sungguh-sungguh diberkati. Malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema mempersiapkan diri melangkah di tahun 2026. Sama-sama bilang sama saya, 1, 2, 3. Silakan yang baru datang. Baik, mempersiapkan diri melangkah di tahun 2026. Saya percaya bahwa ketika hati kita siap, maka saya percaya kita diberkati Tuhan. Jadi hati ini harus dipersiapkan, hati ini harus disungguh-sungguh dibersihkan, sehingga nanti tahun 2026 akan terjadi perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata kepada kita pada malam hari ini, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dan malam hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, perintah Tuhan kepada Jemaat Harapanindah untuk merebut tahun 2026. Karena berkat itu Tuhan sudah siapkan, tapi hati kita perlu dikelola dengan sedemikian rupa sehingga hati kita ini dibajak oleh firman Allah. Dan hati yang gembur, hati yang lembut, itu yang akan melihat perkara-perkara besar di tahun 2026. Yosua pasal yang pertama ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Nanti kita gantian baca firman Tuhan. Bapak Ibu baca ayat yang genap, lalu ayat yang ke-9 kita sama-sama baca firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Bukain. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Katakan amin. Seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sebab dengan dia perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama-sama ayat 9, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Firman Tuhan ini berkata kepada kita pada malam hari ini, sebagaimana firman datang ini kepada Yosua abdi Musa, hambaku Musa telah mati, oleh sebab itu siapkanlah dirimu, seberangilah sungai Yordan untuk memimpin bangsa Israel
masuk dalam tanah perjanjian. Dan janganlah takut, janganlah kecut, dan janganlah tawar hati, sebab aku menyertai engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya janji yang sama berlaku bagi kita. Kita percaya kita akan melangkah meninggalkan tahun 2025 ini, melangkah di tahun 2026 bersama dengan Kristus. Dan berkat-berkat Tuhan sudah siapkan di kita di tahun 2026. Yang penting kita tidak boleh takut, kita tidak boleh kecut, kita tidak boleh tawar hati, karena saya percaya sebagaimana Yosua dipelihara Tuhan, sebagaimana Yosua diberkati Tuhan dan mengalami janji Tuhan masuk dalam tanah perjanjian, saya percaya tinggal hitungan jam kita akan meninggalkan tahun 2025 ini dan melangkah di tahun 2026. Pertolongan yang sama akan berlaku bagi kita. Katakan amin. Jadi Allah sanggup menolong kita kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Apa yang harus kita persiapkan untuk melangkah di tahun 2026? Klik. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, tahun 2025 sudah berlalu dengan segala macam pergumulan dan tantangannya. Mari kita menatap tahun 2026 ini dengan mempercayai bahwa Tuhan sudah ada mendahului kita di tahun 2026. Berkali-kali Tuhan menolong kita, berkali-kali Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, berkali-kali Tuhan memberkati kita, berkali-kali Tuhan menyembuhkan kita, bahkan berkali-kali Tuhan meluputkan kita dari maut dan mara bahaya. Dan kita harus bersyukur akan kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan dari pembacaan kita di Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan adalah tetap pegang janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, 1, 2, 3. Tetap pegang janji Tuhan. Saya percaya yang berjanji bukan manusia, yang berjanji adalah Allah. Katakan amin. Dan kalau Allah yang berjanji, janjinya ya dan amin ditepati dalam kehidupan kita. Jadi kita pasti dipelihara oleh Tuhan di tahun 2026. Jangan khawatir, colek kiri kanan, jangan takut. Amin. Jangan khawatir, Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan berjanji menyertai kita, dan janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Alkitab berkata bahwa semua negeri yang mereka lewati akan menjadi milik mereka. Percaya kalau kita tetap pegang janji Tuhan, maka di tahun 2026 nanti apa yang kita kerjakan dengan tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Amin. Persiapkan nanti Bapak Ibu, karena akan ada gelombang kebangunan rohani yang akan terjadi di tahun 2026. Bayi-bayi akan melihat mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan. Anak-anak kecil, teruna-teruna muda akan mendapat mimpi. Tema kita di tahun 2026 nanti adalah The Year of Revival, tahun kebangunan rohani. Saya percaya Allah berkarya dalam gereja ini kalau gereja ini sungguh-sungguh rindu dilawat oleh Tuhan. Dan mari kita jangan jadi penonton, terlibat dalam kegerakan Allah. Katakan amin. Tuhan sudah dekat. Sebentar lagi Dia datang pada kali yang kedua. Dan sebelum Dia datang, yang dipulihkan dulu adalah gereja Tuhan. Keluarga-keluarga harus dipulihkan. Anak-anak berbalik kepada orang tua. Orang-orang tua berbalik kepada anak-anak. Terjadi pemulihan, terjadi kebangunan rohani. Percaya sebagaimana Yosua dipelihara oleh Tuhan, ada terjadi berkat-berkat yang luar biasa. Kalau kita pegang janji Tuhan, maka firman Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Yosua pasal yang pertama, klik ayat 5 berkata begini. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau. Tolong digarisbawahi, seorang pun tidak bertahan menghadapi engkau. Itu bicara tentang masalah. Ya, seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sebagaimana Musa disertai Tuhan,
Janji yang sama berlaku bagi jemaat GBI Bethel Harapan Indah. Tuhan menyertai kita dari apa? Dari masalah-masalah, dari pergumulan, dari persoalan, dari tantangan. Pintu-pintu yang tertutup selama 2025 ini, imani 2026 dibukakan oleh Tuhan. Pelayananmu naik, pekerjaanmu naik, kerohanianmu naik, kerinduanmu kepada Tuhan akan naik. Mungkin ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan tahun ini, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita, tapi pegang janji Tuhan. Tahun 2026 doa saya dijawab Tuhan, didengar Tuhan. Oleh sebab itu pegang janji Tuhan. Katakan amin. Jangan ragu akan janji Tuhan. Berpegang teguh sama janji Tuhan. Yang kedua, dengan cepat, apa yang harus kita lakukan? Kuatkan dan teguhkan hati menghadapi tantangan. Ayat yang ke-6 berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Jadi yang kedua, supaya kita sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan di tahun 2026 nanti adalah kuatkan dan teguhkan hati menghadapi tantangan. Sama-sama bilang sama saya, 1, 2, 3. Kuatkan. Sekali lagi yang benar, 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkan hati menghadapi tantangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi yang kedua, kita harus menguatkan dan teguhkan hati menghadapi tantangan. Bapak Ibu, pergumulan dan tantangan 2026 tidak akan semakin mudah. Manusia semakin egois, mementingkan diri sendiri. Coba kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga. Alkitab berkata kepada kita malam hari ini, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang Susah. manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini ciri-ciri manusia akhir zaman. Saya sudah ingatkan malam hari ini, tahun depan orang hidup masing-masing menurut maunya sendiri. Tolong para pelayan Tuhan, jaga hati. Jaga hati. Jangan hanya masalah kecil kemudian kita jadi ribut. Karena manusia hidup maunya sendiri. Manusia egois. Dimulai dari apa? Masalah kecil di rumah tangga, suami istri diribut, anak-anak jadi korban. Tolong diperhatikan pesan firman Tuhan malam hari ini. Manusia pada akhir zaman lebih menuruti hawa nafsu, suka marah, tidak suka berdamai, menjelekkan orang, ya, suka mengkhianat, tidak mengasihi. Itu ciri-ciri manusia 2026. Angka 6 itu angka manusia. Manusia itu egois. Manusia itu lebih mementingkan diri sendiri. Dia mau dikasihi, tidak mau mengasihi. Jadi hati-hati. Saya sudah sampaikan firman Tuhan malam hari ini. Berdasarkan firman Allah yang kita baca, tahun depan kita mesti jaga hati. Katakan amin. Jaga hati. Baik Pak David di komunitas, jaga hati. Teman-teman di Bikom, tolong dirangkul. Semua pelayan-pelayan Tuhan, ayo rapatkan barisan. Jangan jalan masing-masing, tapi mari kita jalan dalam satu on the track. Katakan amin. Yaitu arahan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur gereja kita mengalami lonjakan, tetapi belum. Kita rindu tahun 2026 nanti semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Persoalan mungkin semakin meningkat, tetapi Alkitab berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan.
Karena saya percaya hanya orang yang kuat yang akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Yosua 1 ayat 7 berkata demikian, hanya kuatkanlah hatimu, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Rahasia yang kedua, bagaimana kita mengalami janji Tuhan di tahun 2026 adalah kuatkan dan teguhkan hati. Anak-anak remaja yang datang hari ini, jangan mudah putus harap karena cintamu ditolak. Lalu engkau mengurung diri. Maaf, ada mahasiswa di Manado karena dilecehkan akhirnya bunuh diri. Itu bukan, dia orang anak Tuhan. Sedih rasanya. Hati-hati, kita masih bijak di tahun 2026. Jangan hanya karena masalah parkir kita ribut sama orang. Jangan hanya masalah karena telat akhirnya kita ribut. Cari kambing Putih. Kambing hitam. Ini gara-gara kamu. Jadi mari kita jaga. Yang ketiga, pegang janji Tuhan yang ketiga, jangan kecut dan tawar hati dengan cepat. Ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, kita tidak boleh kecut dan tawar hati. Apa ciri orang yang kecut dan tawar hati? Suka mementingkan diri sendiri, mencari kesalahan orang lain. Orang yang kecut dan tawar hati itu tidak mau apa-apa. Udahlah Pak, ya aja. Pak, saya jadi biasa-biasa aja. Pak, saya tidak mau lagi pelayanan karena sudah tawar. Orang yang sudah tawar disuruh berdoa tidak mau, disuruh bikom tidak mau, disuruh pelayanan udah kasih Pak Hermanus saja, udah dikasih Pak Edi aja, udah kasih Bu Widi aja, kasih Pak Eka saja. Bilang kiri kanan, yang dimaksud pendeta itu bukan saya, tapi kamu. Bapak Ibu tolong perhatikan, tahun 2026 kita tidak boleh kecut dan tawar hati. Orang yang kecut dan tawar hati itu kehilangan pengharapan. Melihat semuanya itu dari sisi negatif. Tidak pernah melihat janji Tuhan di tengah-tengah masalah. Selalu melihat dari sisi yang salah. Tidak pernah melihat kesempatan dalam kesempitan. Tetapi dia selalu menilai, oh ini tidak mungkin terjadi. Orangnya selalu melihat dari sudut kacamata negatif. Ya, tidak pernah melihat perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya. Kenapa? Karena sudah kecut dan tawar hati. Makanya Yosua diingatkan oleh Musa, oleh firman Tuhan, jangan kecut dan tawar hati. Alkitab berkata, jika garam itu sudah ditawar, dengan apakah ia dapat diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita sudah tawar, berkat itu tidak akan datang dalam hidup kita. Hati-hati. Orang yang tawar hati, ke gereja tetap ke gereja, ibadah tetap ibadah, tapi hubungannya sama Tuhan sudah tidak lagi seperti dulu. Malas berdoa, malas baca firman Tuhan, ya udah Kristen saja. Ke gereja ya karena orang bilang, kamu gereja, kamu orang percaya. Tapi dia tidak mengalami breakthrough. Dia tidak mengalami terobosan dalam hidupnya. Hidupnya biasa-biasa, mutar di situ. Lihat punya kekurangan orang lain, lihat orang lain, selalu hal yang negatif. Itu orang yang tawar hati. Saya berdoa, jemaat yang hadir malam hari ini tidak boleh tawar hati. Katakan amin. Kita harus bangkit di tahun 2026, mengalami kebangunan rohani. Tahun di mana kita mengalami peningkatan. Doa kita pasti dijawab Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Klik. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, mengapa kita bisa kecut dan tawar hati? Karena kita lebih banyak mencondongkan pikiran dan telinga kita untuk semua hal yang membuat takut dan khawatir. Dengar berita-berita dari medsos,
dari TikTok, dari apa saja kita dengar, lalu kita mulai khawatir. Saya mau sampaikan, tidak semua yang masuk itu dapat membangun, tapi firman Tuhan pasti membangun. Janji Tuhan yes dan amin. Pegang janji Tuhan. Tidak semua yang di luar kita bisa kontrol Bapak Ibu, tetapi kita bisa menyeleksi suara mana yang kita dengarkan. Katakan amin. Amin. Kita tidak boleh terima semua mentah-mentah apa yang ada di YouTube, lalu kemudian kita ambil kesimpulan, lalu yang lebih parah dijadikan doktrin. Bapak Ibu, gereja kita, gembala kita punya pengajaran yang baik. Gereja kita hari ini luar biasa. Jadi mari kita jaga, jangan sampai terlalu banyak dengar dari luar. Saya bukan berarti tidak boleh lihat pendeta-pendeta di media sosial, hamba-hamba Tuhan yang banyak, boleh kita dengar, tetapi jangan jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita, karena kita juga belum tahu kehidupan mereka. Tapi mari, kalau kita pegang janji Tuhan, apapun yang terjadi, kita tidak akan mudah tawar hati, kita tidak akan mudah kecut, dan tidak mudah meninggalkan Tuhan, karena hati kita dipenuhi dengan kasih dan anugerah Tuhan. Alkitab berkata Allah tidak memberi kita roh ketakutan. Katakan amin. Amin. Melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Apa yang harus kita lakukan agar tidak mudah kecut dan tawar hati? Bersandar pada Roh Kudus yang memberi kekuatan kasih dan ketenangan hati. Fokus pada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita fokus pada diri sendiri, maka kita bisa rasa takut, kita bisa kecut dan tawar hati, akan timbul perasaan-perasaan cemas. Tetapi mari fokuskanlah hati dan pikiranmu, sehingga kau memperoleh keberanian di dalam Kristus. Jangan dikontrol oleh perasaan, karena perasaan tidak akan membawa kita kepada jalan yang bernamanya kemenangan. Tapi marilah berpegang pada janji Tuhan, sehingga kita boleh melangkah. Tinggal 4 jam lagi, ya, kita akan meninggalkan tahun 2025 ini dan melangkah di tahun 2026. Mari tetap pegang janji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita melangkah di tahun 2026? Memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetap renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil, dan engkau akan apa? Beruntung. Ciri-ciri pribadi yang akan beruntung dan berhasil di tahun 2026. Saya mau bertanya, siapa yang mau berhasil tahun depan? Siapa yang mau diberkati? Acung tangan, bila perlu saya buat. Saya rindu tahun depan jemaat Harapan Indah bertumbuh. Banyak jiwa-jiwa datang sama Tuhan. Bukan buat kita, tapi buat kemuliaan nama Tuhan. Tapi kita harus sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Ciri-ciri pribadi yang akan berhasil dan beruntung di tahun 2026 adalah yang pertama, orang yang kesukaannya Taurat, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ini kunci rahasia Pak Yunus. Kalau Pak Yunus mau diberkati tahun 2026, suka renungkan firman Tuhan. Jangan lari Pak dari panggilan Tuhan, nanti ditelan ikan besar. Ya, Ikannya udah masuk perut. jadi datang sama Tuhan, fokus pada Tuhan. Yang kedua, pribadi yang berhasil adalah dia yang sanggup menjauhkan diri dari perkara-perkara dunia. Dia yang fokus pada Tuhan. Dia yang memberikan hidupnya untuk dilawat oleh Tuhan. Yang ketiga, orang yang berhasil di tahun 2026 adalah tidak takut menghadapi raksasa. Seperti Daud, tidak takut menghadapi Goliat. Mungkin ada raksasa-raksasa dalam pergumulan kita ke depan. Masalah ekonomi kah, pekerjaan kah, ada raksasa kebutuhan hidup. Percaya Tuhan sanggup menolong kita. Jangan dibutakan dengan perkara-perkara dunia nih Bapak Ibu. Tuhan rindukan kita untuk tidak takut. Karena orang yang takut itu imannya buta. Yang namanya buta tidak bisa melihat. Orang yang buta rohani tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan. Apa yang harus saya lakukan. Jadi Tuhan berbicara kepada kita malam hari ini. Jangan fokus pada diri sendiri,
Tapi mari kita arahkan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai melangkah dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya orang Kristen, anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan di tahun 2026. Doa saya, mari kita tinggalkan tahun 2025 ini dengan segala macam persoalan. Ada mungkin pergumulan kita, mungkin kita belum melihat mujizat dalam hidup kita. Mungkin kita bergumul untuk usaha dan pekerjaan kita sehingga terjadi terobos yang baru. Percayalah, kalau kita berpegang pada janji Tuhan, kita akan melangkah untuk meraih janji-janji Tuhan di tahun 2026. Tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Bapa, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari. Sebagaimana Tuhan berfirman kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian. Firman yang sama juga datang kepada kita pada malam hari ini untuk merebut berkat-berkat Tuhan di tahun 2026. Melangkahlah dengan iman. Jangan fokus pada diri sendiri. Tahun 2026 adalah tahun kebangunan rohani. Perkara-perkara besar Tuhan mau siapkan bagi kita ketika kita sungguh-sungguh memberikan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari katakan, Bapa Engkau setia. Sepanjang tahun ini, itu alasan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih.
kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang telah kita dengar. Sebagaimana Yosua disertai Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Allah, berkat yang sama berlaku bagi kita. Tuhan menyertai kita melangkah di tahun 2026. Walaupun ada tantangan yang besar di sana, mungkin orang berkata ada masalah yang besar, mungkin ada yang melihat ada sesuatu perkara-perkara ke depan, tapi kita pegang janji Tuhan. Jangan kejut dan tawar hati. Engkau akan berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi, karena Tuhan menyertai setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa mengurapi Bapak Ibu yang rindu didoakan pada malam hari ini. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.